Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan tentang kaidah bahasa Arab terkait dengan bilangan. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang bilangan mufrad dan bagaimana tamyiznya. Sekarang kita lanjut, yaitu bilangan a'dad murakkab atau murakkabah. Kalau bilangan mufrad yaitu bilangan 1 sampai 10, teman-teman bisa kembali ke video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutan dari bilangan yaitu 11 sampai 19 yang dikenal dengan a'dad murakkab. Saya jelaskan dulu apa itu a'dad murakkab. Adad jamak dari adadun, jamaknya a'dad. Jadi adadun murakkab juga bisa, atau a'dad murakkabah. Nah, kenapa dikatakan bilangan murakkab? Murakkab artinya tersusun. Artinya bilangan 11 sampai 19 ini tersusun dari dua bilangan atau dua kata. Pertama, kita lihat bilangan 11 ya, kita contohkan ahada asyara. Bilangan yang tersusun dari dua bilangan. Bilangan yang pertama adalah ahada. Yang kedua bilangan asyara. Jadi ahada artinya 1, kemudian asyara adalah 10. 1 tambah 10 berarti berapa? 11. Ya, jadi terdiri dari dua bilangan di sini. Tersusun dari dua bilangan, ahada sama asyara. Sehingga disebut dengan a'dad murakkab atau adadun murakkabatun. Baik. Nah, kalau sudah tahu bilangan 11 sampai 19 disebut dengan a'dad murakkab, lantas bagaimana dengan cara membentuknya? Nah, kita akan jelaskan di sini kaidah cara membuat bilangan murakkab, kemudian tamyiz dari bilangan murakkab ini. Baik, kita awali dengan bilangan 11 dan 12. Ya, bilangan 11 dan 12. Perhatikan di sini 11 dan 12. Untuk angka 13 sampai 19 insya Allah nanti kita akan jelaskan. Untuk bilangan 11 dan 12 ada ketentuannya. Ya, agak sedikit berbeda dengan 13 sama 19. Ketentuannya yang pertama adalah antara bilangan dan ma'dud atau tamyiznya harus sama dari segi jenisnya. Artinya mudzakkar dan muannasnya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Untuk angka 11 dan 12 antara bilangan dan ma'dud atau tamyiznya atau yang dibilang harus sama dari segi jenisnya, mudzakkar dan muannasnya. Terus yang kedua, ketentuannya adalah yang kedua, untuk bilangan 11 dan 12 adalah dia mabni alal fathah. Jadi senantiasa harokatnya apa? Fathah. Ahada asyara. Ya, mabni alal fathah. Dia mansub mabni alal fathah. Baik, kecuali bilangan 12. Ya, untuk bilangan 12 angka 2-nya ya, angka 2-nya adalah mu'rab. Artinya nanti di-i'rab sesuai dengan kedudukannya. Dia mu'rab bukan mabni. Ya, mu'rab dengan bukan mabni. Baik, kemudian ketentuan yang selanjutnya yang ketiga adalah untuk tamyiznya adalah mufrad mansub. Ingat, mufrad dan mansub. Mufrad dan
mansub. Berbeda dengan bilangan mufrad. Kemarin kita bahas bilangan mufrad itu tamyiznya adalah jamak dan jar. Kalau ini mufrad dan mansub sebagai tamyiz. Tayyib, langsung saja kita akan berikan contoh. Contoh bilangan 11. Ya. Kita lihat ja'a ahada asyara. Ja'a ahada asyara taliban. Tadi saya jelaskan ketentuannya adalah antara bilangan dengan ma'dud atau tamyiz. Ini bilangannya dan ini ma'dudnya, taliban ini atau tamyiznya harus sama dari segi jenisnya. Kita lihat. Ahada di sini mudzakkar. Maka tamyiznya pun harus mudzakkar. Maka kita katakan ja'a ahada asyara taliban. Jadi kalau kita tulis talibatan ini salah ya. Kalau talibatan ini jelas keliru. Jelas ya. Jadi antara bilangan dan ma'dud atau tamyiz harus sama dari segi jenisnya. Baik, kemudian poin yang selanjutnya atau ketentuan yang selanjutnya kita lihat. Tadi kita katakan bahwasannya dia mabni alal fathah. Lihat ahada mansub ya. Asyara juga mansub, sama-sama mansub. Jadi mabni alal fathah. Jadi i'rabnya bagaimana? I'rabnya adalah jaa ahada asyara. Ahada asyara kita i'rab. Jadi ahadanya kita i'rab fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Jadi hakikatnya dia sebagai fa'il. Cuman dia mabni alal fathah. Makanya kita katakan fi mahalli. Jadi menduduki kedudukan rafa sebenarnya ya. Karena dia sebagai fa'il daripada ja'a. Nah, taliban di sini adalah mansub sebagai tamyiz. Dia mufrad dan nasab sebagai tamyiz. Baik. Ya, ketentuan yang ketiga adalah tamyiznya mufrad dan nasab. Sudah, berarti udah terpenuhi syaratnya. Baik, sekarang kita lihat contoh bilangan yang 12. Ja'a isna asyara taliban. Ja'a isna asyara taliban. Telah datang 12 siswa. Ya, siswa. Perhatikan tadi bilangan 12 juga harus sama dari segi bilangannya dan tamyiznya. Kalau bilangannya adalah mudzakkar, maka tamyiznya pun harus mudzakkar. Isna mudzakkar. Maka tamyiznya yaitu taliban juga mudzakkar. Jadi sama-sama mudzakkar. Udah benar, udah betul ya. Kemudian untuk bilangan 12 ini dia bukan mabni. Ya, untuk bilangan duanya bukan mabni, tapi dia mu'rab. Dia karena dia isim musanna, isnani, aslinya isnani. Ada nunnya di situ dibuang. Kenapa? Karena mudhaf kepada asyara. Maka di sini dia marfu, kita katakan marfu i'rabnya. Kenapa marfu? Dia sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Dari ja'a. Tanda rafanya dengan apa? Tanda rafanya dengan alif. Karena dia isim musanna. Ya, isim musanna. Ya, kemudian tamyiznya kita lihat. Tamyiznya dia mufrad dan mansub. Ya, mufrad dan mansub. Sudah betul. Ini betul, ini benar. Coba kita lihat. Sekarang tadi kita jadikan tamyiznya mudzakkar. Sekarang kita lihat jadikan tamyiznya yang mu'annas. Ya, tamyiznya mu'annas. Ja'at ihda asyrata. Nah, ihda asyrata berarti yang benar talibatan. Talibatan. Kalau taliban keliru ya. Kita lihat. Kenapa talibatan? Karena bilangannya ihda. Ihda adalah bentuk mu'annas daripada ahada. Kalau bilangannya mu'annas, maka tamyiznya pun harus mu'annas. Makanya talibatan, bukan taliban. Nah, udah sama ya. Dari segi jenisnya udah sama. Sama-sama mu'annas. Kemudian untuk
i'rabnya dia mabni ya, tetap mabni, dia mabni alal fathah. Ihda asyrata. Cuman kalau kita ditanya i'rabnya bagaimana ihda, kita katakan fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari ja'at. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian tamyiznya adalah mufrad dan mufrad dan apa? Dan nasab. Ya, mufrad dan nasab. Baik, sekarang kita contohkan yang bilangan 12 yang muannas. Ja'at. Berarti untuk muannas kedua adalah isnata. Kemudian asyrata. Talibatan. Nggak boleh taliban, tapi talibatan. Nah, talibatan. Ja'at isnata asyrata talibatan. Perhatikan di sini kalimat isnata adalah muannas. Maka perhatikan. Maka tamyiz semua harus muannas. Nggak boleh taliban, tapi talibatan. Sudah benar ya. Kemudian kita lihat untuk bilangan 12 tadi saya katakan dia bukan mabni tapi mu'rab. Dia marfu'nya dengan apa? Dengan alif karena isim musanna. Aslinya isnatani. Ya, karena ada asyrah dia sebagai mudhafnya maka dibuang nunnya. Nunnya dibuang. Kemudian tamyiznya adalah mufrad dan nasab. Talibatan. Mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Insya Allah untuk bilangan 13 sampai 19 kita akan bahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.